Kisah legenda asal-usul pohon aren. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang asri di Pulau Sumatera, hiduplah sepasang suami istri yang menjalani hari-hari penuh kebahagiaan. Mereka dikaruniai dua anak yang membawa warna ceria dalam kehidupan mereka. Sang putra bernama Tare Iluh, sementara putri mereka dipanggil Berusi Bou. Mereka adalah anak-anak yang ceria dan penuh semangat, menjadi tumpuan harapan dan kebanggaan orang tuanya. Namun, kebahagiaan keluarga ini harus terhenti seketika ketika sang ayah meninggal dunia. Hati yang dulu selalu riang berubah menjadi kelabu, meninggalkan duka mendalam yang tak terperikan. Sejak saat itu, sang ibu, dengan ketabahan yang luar biasa, berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan kedua anaknya. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bekerja tanpa kenal lelah hingga malam menjelang, demi melihat anak-anaknya tetap tersenyum. Begitu kerasnya perjuangan sang ibu hingga kesehatannya mulai terkikis. Tanpa ia sadari, tubuhnya semakin lemah dan akhirnya terserang penyakit yang parah. Di tengah perjuangan yang tak kenal menyerah, Tuhan memanggilnya pulang. Dunia Tare Iluh dan Berusi Bou runtuh seketika, kehilangan orang tua yang mereka cintai dalam waktu yang begitu dekat. Kini, dua saudara itu tinggal bersama paman mereka, mencoba untuk bangkit dari duka yang menyelimuti. Meskipun kehidupan di rumah sang paman berbeda dari yang mereka kenal, mereka tetap saling menguatkan, mengenang perjuangan dan cinta kasih orang tua mereka sebagai sumber kekuatan untuk melanjutkan hidup. Dalam cobaan yang mereka hadapi, Tare Iluh dan Berusi Bou belajar bahwa keluarga bukan hanya soal darah, tapi juga tentang cinta dan ketabahan yang tak terbatas. Hari demi hari berlalu, Tare Iluh dan Berusi Bou yang dulu kanak-kanak, kini telah tumbuh menjadi dewasa dengan segala impian dan tantangannya. Tare Iluh, seorang pemuda dengan semangat berapi-api, memutuskan untuk merantau ke desa lain dengan tujuan mencari pekerjaan dan peruntungan yang lebih baik. Dengan hati yang berat, ia meninggalkan kakaknya Berusi Bou dan pamannya yang selama ini merawat mereka. Dalam perjalanan mencari pekerjaan, Tare Iluh bermimpi untuk segera mengubah nasib. Namun, ketidakpastian dan godaan selalu menghantui. Merasa terdesak untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat, pikirannya pun terjerumus pada jalan yang salah. Dengan bekal uang yang diberikan pamannya, Tare Iluh memutuskan untuk mencoba peruntungannya di meja judi. Pada awalnya, keberuntungan seolah berpihak padanya. Ia memenangkan sejumlah uang yang cukup besar, membuat hatinya melambung tinggi dan merasa semua masalah akan segera teratasi. Namun, keserakahan tidak mengenal batas. Uang hasil kemenangannya digunakan kembali untuk berjudi, berharap mendapatkan lebih banyak lagi. Sayangnya, keberuntungan tak selamanya berpihak. Kekalahan demi kekalahan menimpa, membuat seluruh uangnya lenyap dalam sekejap. Kekecewaan dan kemarahan melanda dirinya, namun ia tidak kapok. Tare Iluh mulai meminjam uang dari penduduk desa dengan harapan bisa membalikkan keadaan. Tetapi lagi-lagi, ia kalah. Hutang yang terus menumpuk membuat penduduk desa kehilangan kesabaran. Saat penagihan dimulai, Tare Iluh tidak mampu membayar 1 sen pun. Kemarahan penduduk mencapai puncaknya, dan mereka memutuskan untuk menyeret Tare Iluh ke penjara sebagai hukuman atas kesalahannya. Di balik jeruji besi, Tare Iluh merenungkan semua keputusan buruk yang telah diambilnya. Ia menyesali keserakahan dan ketidakbijaksananya yang telah menghancurkan mimpinya sendiri. Sementara itu, di rumah paman mereka, Berusi Bou terus menanti kabar dari adiknya dengan penuh kecemasan. Ketidakpastian menggerogoti hatinya, sebab Tare Iluh tidak pernah memberi kabar. Setiap hari, Berusi Bou merenung dan berharap mendapatkan berita tentang adik tercintanya. Hingga suatu hari, sebuah kabar mengejutkan sampai ke telinganya, adiknya berada di penjara. Mendengar berita itu, Berusi Bou tidak dapat menahan rasa cemasnya. Ia segera bergegas menuju desa tempat adiknya ditahan, bertekad untuk menemuinya. Perjalanan menuju desa tersebut tidaklah mudah.
Beru Sibou tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan akhirnya tersesat di hutan yang lebat dan penuh misteri. Dia berjalan tanpa arah, berharap menemukan seseorang yang bisa memberinya petunjuk. Hingga akhirnya, di tengah belantara hutan, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang kebetulan lewat. Dengan penuh harap, Beru Sibou bertanya kepada lelaki tua itu tentang adiknya yang berada di penjara karena berjudi. Orang tua itu, dengan bijaksananya, mengangguk dan berkata bahwa ia tahu tentang pemuda yang dipenjara tersebut. Dia memberikan nasihat yang tidak biasa kepada Beru Sibou untuk memanjat pohon tinggi dan menyanyikan lagu tentang adiknya. Menurutnya, dengan cara itu, suara Beru Sibou akan terdengar hingga ke telinga Tare Iluh. Tanpa ragu, Beru Sibou mengikuti saran tersebut. Ia memilih sebatang pohon tinggi dan dengan penuh perjuangan, memanjat hingga ke puncak. Dari ketinggian itu, dengan suara yang lantang namun penuh perasaan, ia mulai menyanyikan lagu tentang adiknya dan meneriakkan nama Tare Iluh. "Adikku Tare Iluh, di mana kamu? Wahai para penduduk desa, tolong bebaskan adikku." Namun, sayangnya, teriakan dan lagu Beru Sibou tidak mendapatkan tanggapan. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan panggilannya, membuat hatinya semakin kecewa dan putus asa. Rasa frustrasi melanda dirinya, namun ia tidak menyerah. Dengan hati yang tulus, Beru Sibou kemudian berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, aku bersedia membayar semua hutang adikku. Aku akan membayar dengan air mataku, rambutku, dan semua bagian tubuhku agar dapat digunakan oleh penduduk desa. Tapi tolong bebaskan adikku." Doa yang penuh harapan dan ketulusan itu mencerminkan kasih sayang seorang saudara yang tak terbatas. Meskipun Beru Sibou harus mengorbankan segalanya, ia rela melakukannya demi kebebasan dan keselamatan adiknya yang ia cintai. Setelah Beru Sibou menyelesaikan doa yang penuh harapan dan ketulusan, tiba-tiba langit berubah gelap. Awan-awan hitam berkumpul, angin bertiup kencang, dan badai besar datang melanda. Dalam keganasan badai itu, sesuatu yang ajaib mulai terjadi pada Beru Sibou. Perlahan-lahan, tubuhnya berubah menjadi pohon. Bukan pohon biasa, tetapi pohon yang setiap bagiannya memiliki kegunaan yang luar biasa. Air mata yang mengalir dari wajah Beru Sibou berubah menjadi air manis yang kita kenal sebagai nira. Air ini nantinya akan dikenal dan digunakan sebagai bahan untuk membuat minuman yang menyegarkan. Rambut Beru Sibou berubah menjadi ijuk yang kuat dan kokoh, berguna sebagai bahan untuk membuat atap rumah yang tahan terhadap cuaca. Daun-daun pohonnya yang lebat dan kuat bisa dijadikan berbagai macam kerajinan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, buah dari pohon tersebut, yang dikenal sebagai kolang-kaling, memiliki rasa yang lezat dan banyak digemari oleh masyarakat. Buah ini menjadi bagian dari banyak hidangan tradisional yang menambah kekayaan kuliner Nusantara. Pohon yang berasal dari perubahan tubuh Beru Sibou ini kemudian dikenal sebagai pohon enau, atau di beberapa tempat disebut sebagai pohon aren. Pohon ini menghasilkan gula aren, pemanis alami yang sangat berguna dan populer. Kini, pohon enau ini menjadi tanaman yang sangat berjasa bagi umat manusia. Air yang berasal dari tandan bunga jantannya digunakan untuk membuat gula yang dikenal dengan nama gula aren. Cerita tentang asal-usul pohon aren ini tidak hanya mengisahkan tentang asal-usul gula aren, tetapi juga tentang pengorbanan dan cinta tanpa syarat yang diberikan oleh Beru Sibou demi keselamatan adiknya. Kisah ini menjadi warisan budaya dari Sumatera Utara, yang tidak hanya memperkaya sejarah dan kepercayaan lokal, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai luhur tentang pengorbanan dan kasih sayang. Seperti pohon aren yang selalu memberikan manfaat dari setiap bagiannya, demikian pula cinta dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh Beru Sibou menjadi teladan bagi kita semua, bahwa kebaikan dan cinta sejati selalu akan membawa manfaat dan berkah bagi kehidupan.